Keuntungannya kalau kita menyebarkan tayangan YouTube saya itu apa? Karena itu kan tayangan yang direkam dari pengundangnya Muslim. Sehingga saya tidak bicara secara monolog kan. Karena saya diundang dalam seminar nasional di Salatiga. Lalu terjadi tanya jawab termasuk mahasiswa, dosen. Kenapa orang Kristen menolak Injil Barnabas apa gara-gara ada kata Muhammad? Saya bilang karena itu bukan Injil makanya ditolak. Karena tidak mungkin kalau Injil ditulis pakai bahasa Itali. Bahasa Itali belum ada waktu itu. Bahasa Itali itu kan pengembangan dari bahasa Latin. Bentuk klasiknya bahasa Latin. Nah bahasa Latin itu bahasa administrasi Imperium Roma pada abad pertama. Kalaupun bahasa Latin itu sudah ada di abad pertama, Injil pasti nggak ditulis dalam bahasa Latin. Karena yang mengenal bahasa Latin itu hanya kelompok elit, menjadi bahasa administrasi. Tapi ditulis dalam bahasa Yunani itu karena bahasa yang paling menyebar. Bukan hanya di barat tapi di barat dan di timur. Makanya Injil kita ditulis dalam bahasa Yunani, Yunani Koina. Nah, dari segi bahasanya saja sudah tidak masuk hitungan. Kalau Anda mau menulis atau mau melihat kira-kira kehidupan Mahapatih Gajah Mada di zaman keemasan Majapahit bahasanya apa? Kalau bukan bahasa Jawa kuno, Melayu kuno masih mungkin, ya, atau bahasa Sanskerta ya masih mungkin kalau dalam bentuk prasasti. Tapi yang paling mungkin bahasa Jawa kuno. Tidak mungkin bahasa Indonesia versi Yusbadudu. Kan begitu kan? Karena jaraknya itu kan sudah berabad-abad. Lah ini Injil Barnabas ditulis pakai bahasa Itali terpengaruh dialek Spanyol. Lah ini sudah kan alamatnya sudah jelas ini. Siapa yang menuliskan? Misalnya di pembukaan Injil Barnabas itu. Barnaba apostolu di Yesu Nasareto Ciamalu Kristo. Jadi Barnabas rasul dari Yesus orang Nazaret yang disebut Kristus. Ketika nulis Kristo pakai 2 S. Itu tidak lazim dalam bahasa Itali. Tapi lazim bagi orang-orang yang hidup di Spanyol. Berarti penulisnya itu pasti terpengaruh bahasa Spanyol ini. Caranya gitu kan dalam meneliti sebuah naskah kuno. Nah, terus yang kedua keawaman dia dalam terminologi abad pertama. Apalagi terminologi keagamaan. Tidak mungkin seorang Yahudi di abad pertama tidak tahu kalau Kristus itu sama dengan Mesias. Tapi itu tidak diketahui oleh penulis Injil Barnabas. Misalnya pasal 96 dari buku ini dikatakan demi dia yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Ini kan sumpahnya Nabi Muhammad. Masa dipakai di abad pertama? Ini sumpah dalam redaksi hadis kan begitu. Misalnya wallati nafsi biyadihi, demi dia yang diriku dalam genggaman tangannya, yang nafasku ada dalam genggaman tangannya. Ini kan sumpah gaya Islam, masa bisa masuk di buku abad pertama. Sesungguhnya aku bukan Mesias. Dia ngomong Yesus yang disebut Kristus. Tapi kok Kristus bukan Mesias, itu sama dengan Anda ngaku orang Solo. Terus diajak masuk ke restoran, namanya itu adalah, itu ayam apa yang lengannya Pak Jokowi tadi? Soto ayam. Soto ayam tadi kita makan itu. Soto ayam. Iwak apa mas? Iwak pitik, bukan pitik ini chicken, masa begitu. Kalau Anda orang Solo enggak mungkin kalau enggak ngerti itu pitik itu ayam atau chicken, enggak mungkin lah. Nah, ini yang terjadi pada buku Injil Barnabas. Nah, yang kedua bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Karena dalam Al-Quran Nabi Muhammad tidak pernah disebut Al-Masih, yang disebut Al-Masih itu Isa. Terlepas daripada Islam memahami maknanya Al-Masih itu apa, itu urusan tafsir Islam. Tapi bahwa kata Al-Masih tidak pernah
disematkan pada Muhammad tapi kepada Isa. Itu satu. Geografisnya kacau balau. Yesus katanya dari Yeriko turun ke Yerusalem, naik ke Kapernaum, went up to Kapernaum. Loh, Kapernaum itu adalah kota pesisir di Danau Galilea. Mestinya kan went down to Kapernaum. Sama dengan Anda mengaku orang Jawa Timur, dari Surabaya saya turun ke Malang, bukan turun bro, naik ke Malang itu. Ya toh? Nah, kemudian digambarkan dalam beberapa pasal Injil Barnabas. Yesus dikhianati dengan 30 keping denarius yang terdiri dari 60 minuti. Itu mata uang Spanyol itu. Masa Yesus dikhianati dengan mata uang Spanyol? Itu menunjukkan bahwa yang nulis itu kurang belajar. Ya toh? Nah, Injil Barnabas tidak cerdas sama sekali. Jadi dia Yesus dikhianati dengan mata uang Spanyol kan ya lucu sekali kan. Kalau ada orang yang percaya itu menurut saya kebangetan sekali lah. Lalu cerita bahwa Maria Magdalena dan Marta dan saudaranya Lazarus itu membeli sebuah desa di Magdala. Bayangkan di abad pertama Israel itu jajan Roma. Bagaimana bisa membeli desa? Ya toh? Yang membeli rumah bagus di Yerusalem itu orang-orang diaspora Yahudi dari Alexandria. Baru mampu, kalau orang asli Israel nggak bisa itu. Makanya Markus itu ibunya kan orang kaya. Rasul Markus itu. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 12 itu disebutkan para rasul ngumpul, termasuk ketika Petrus dibebaskan dari penjara oleh malaikat itu, ngumpulnya di rumah Maria ibu Yohanes yang disebut Markus. Dan itu rumah itu sampai sekarang masih ada di Israel sekarang. Yang bisa beli rumah di tengah kota pada zaman itu, kalau bukan orang kaya, orang Roma, orang high class lah, itu orang Yahudi yang datang dari mancanegara, orang Yahudi diaspora. Karena Markus itu ibunya adalah orang Yahudi yang kelahiran Alexandria. Pamannya namanya Barnabas kan juga kaya juga. Nah, Injil Barnabas tidak memenuhi syarat di situ semua. Cuma ya orang bisa membeli kota itu hanya di abad pertengahan ketika zaman revolusi industri itu. Mulai zaman kapitalisme kan itu. Terus kemudian Yesus mengusir setan memasuki ke tong-tong yang berisi air. Tong-tong besi yang berisi air. Zaman Yesus air itu disimpan di tempayan. Tong-tong besi itu dimulai setelah revolusi industri abad 10. Ini terlalu mudah untuk bisa dipatahkan. Makanya ketika seorang dosen bertanya kepada saya di IAIN Salatiga, apakah itu ada kata Muhammad Pak? Ya, tidak ada masalah dengan itu. Kalau misalnya saya katakan ada nama Muhammad di dalam Alkitab, saya pasti percaya. Tapi karena memang tidak ada, saya bilang begitu. Jadi kenapa Injil Barnabas ditolak? Karena memang bukan Injil.